Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Aziza dengan NIM A1B1913232. Saya dari kelas D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan tindakan pemijatan pada bayi. Tetapi sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu pijat bayi. Pijat bayi merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan. Kalau dulu banyak orang tua melakukannya di tukang pijat, sekarang sudah banyak orang tua yang memijatkan bayinya di baby spa. Namun demikian, ada pula orang tua yang memijatkan bayinya di rumah. Pengertian dari pijat bayi itu sendiri adalah seni perawatan kesehatan pada bayi dengan terapi sentuh dengan teknik-teknik tertentu sehingga manfaat pengobatan dan kesehatan dapat tercapai. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pijat bayi, yaitu yang pertama, apa sih tujuan dari pijat bayi? Yang kedua, siapa sih yang boleh melakukannya? Yang ketiga, apa sih manfaat dari pemijatan bayi tersebut? Nah, untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dan esensi dilakukannya dari pijat bayi itu. Dalam penelitian mengatakan, esensi dan tujuannya adalah untuk stimulasi. Stimulasi berarti kita merangsang sensorik dan motorik serta otak dari si bayi tersebut. Untuk itu, siapa sih yang melakukannya? Yaitu orang yang terdekat dengan bayinya, yaitu orang tua atau ibu dari bayi itu sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari dilakukannya pijat bayi? Manfaat yang pertama adalah pijat bayi itu dapat membuat bayi semakin tenang dan tidurnya semakin efektif. Kenapa demikian? Karena ketika melakukan pijat bayi, maka otot bayi akan lemas dan rileks. Dengan relaksasi ini, bayi akan menjadi mudah tertidur dan terlelap. Manfaat yang kedua adalah pijat bayi itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan berat badan pada bayi. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan pemijatan, maka produksi daripada enzim-enzim pencernaannya akan lebih efektif dan juga kinerja daripada insulinnya akan lebih efektif juga. Nah, apabila kedua hal ini terjadi, maka bayi itu akan lebih lahap menyusu. Manfaat yang ketiga adalah pijat bayi itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Mekanismenya adalah ketika kita melakukan pijat bayi, maka hormon serotonin akan semakin banyak diproduksi dan juga kinerja daripada reseptor adrenalin itu akan lebih ditingkatkan. Nah, jika dua hal ini terjadi, maka daya tahan tubuh bayi ini akan semakin meningkat sehingga bayi itu tidak gampang terkena infeksi atau sakit. Manfaat yang keempat adalah pijat bayi dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan pijat bayi, maka kita ingin meningkatkan gerakan usus bayi melalui peritaktifnya, sehingga bayi tersebut akan terhindar dari sembelit atau konstipasi. Manfaat yang kelima adalah pijat bayi dapat meningkatkan kesehatan saluran pernafasan. Kenapa demikian? Karena dengan pijat bayi kita mencoba untuk meningkatkan persyarafan-persyarafan dari pernafasannya. Manfaat yang keenam itu dapat mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, dengan kita melakukan pijat bayi ini, maka produksi daripada hormon oksitosin maupun hormon endorfin akan semakin meningkat. Nah, kedua hal ini akan mengurangi rasa nyeri, terutama pada bayi yang tumbuh gigi atau bayi yang mengalami pilek. Kemudian manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang ketujuh adalah pijat bayi dapat mengembangkan komunikasi, rasa percaya diri, dan pemahaman kebutuhan bayi. Melalui pijat bayi, interaksi antara ibu dan bayi akan tercapai dan bondingnya akan meningkat. Baik, demikianlah tadi sedikit penjelasan tentang materi pijat bayi. Selanjutnya, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan tindakan pemijatan bayi. Baiklah, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan pijat bayi dan apa yang harus disiapkan. Persiapkan dulu hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pijat bayi. Yang pertama adalah bersihkan tangan Anda.
Jangan sampai tangan Anda itu mengandung kuman yang akan membuat bayinya terinfeksi dan kemudian sakit. Yang kedua, hindari goresan kuku dan perhiasan. Jadi, jangan lupa potong kuku Anda dan juga lepaskan misalnya cincin atau perhiasan lain yang akan berpotensi untuk membuat goresan pada kulit badan bayi. Yang ketiga, siapkan ruangan yang hangat. Yang keempat, pastikan bayinya tidak ngantuk dan tidak lapar, supaya bayi nyaman dan tidak menangis. Yang kelima, persiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan, seperti alas yang empuk dan lembut, semisal kasur atau busa. Kemudian selanjutnya handuk, lap, dan popok ganti. Kemudian minyak pijat, semisal minyak kelapa atau baby oil atau lotion bayi. Dan yang keenam, minta izin dulu pada bayinya. Karena apa? Karena kita ingin interaksi dan komunikasi berjalan dua arah antara ibu dan bayinya. Nah, saya akan mempraktekannya lewat video berikut menggunakan media boneka sebagai bayi. Sebelum Anda melakukan pijat bayi, lakukan dulu interaksi ringan antara ibu dan bayinya. Interaksi ini dapat melatih kemampuan sensorik dan kemampuan motorik pada bayinya. Kemampuan sensorik ini dilihat daripada pendengaran maupun penglihatannya. Lihat ini, saya sedang merangsang kemampuan pendengarannya dengan cara membunyikan kerincing-kerincing. Kalau misalnya pendengaran bayi itu bagus, maka bayi itu akan mengikuti gerakan daripada sumber bunyi itu, misalnya ke kiri atau ke kanan. Kemudian setelah itu, coba rangsang dengan mainan-mainan bayi yang berwarna-warni. Lihat di sini, saya sedang memperlihatkan mainan bayi yang berwarna biru. Nah, jika penglihatan bayi itu bagus, maka bayi itu akan mengikuti ke arah mana mainan itu akan didengarkan. Nah, sekarang kita mulai pijat bayi, dimulai dari yaitu telapak kakinya. Urutlah telapak kaki bayi dengan cara kedua ibu jari secara bergantian. Dimulai dengan tumit kaki menuju ke arah jari. Dilihat, saya sedang mengurut telapak kakinya dengan menggunakan kedua ibu jari saya secara bergantian. Atau buatlah lingkaran-lingkaran kecil dengan ibu jari secara bersamaan pada seluruh telapak kaki dimulai dari tumit. Jangan lupa lakukan pada kaki sebelahnya. Kemudian beralih pada punggung kaki. Dengan kedua ibu jari, buatlah lingkaran di sekitar kedua mata kaki, di sebelah dalam dan di sebelah luar. Kemudian urutlah seluruh punggung kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian dari pergelangan kaki ke arah jari. Atau buatlah gerakan-gerakan yang membentuk lingkaran-lingkaran kecil dengan kedua ibu jari secara bersamaan dari arah mata kaki ke arah jari kaki. Kemudian pada jari-jari kaki, pijatlah satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki dan diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jarinya. Setelah itu kita beralih ke atas, yaitu pada kaki bayi. Metode ini dinamakan perahan cara Swedia, yaitu peganglah kaki bayi pada pergelangan kaki, gerakkan tangan secara bergantian dari pergelangan kaki ke arah pangkal paha. Atau gunakan kedua tangan secara bersamaan ke arah yang sama, dimulai dari pergelangan kaki dengan gerakan memeras, memijat, dan memutar lembut kaki bayinya. Lakukan gerakan akhir, yaitu rapatkan kedua kaki bayi, lalu letakkan kedua telapak tangan Anda secara bersamaan pada pangkal paha. Kemudian usap dengan halus kedua kaki bayi dari arah atas ke bawah. Kemudian kita beralih ke atas,
ke arah perut, lakukan gerakan ini dengan metode I love you, I, L, U, dengan pemijatan pertama dengan metode huruf I terbalik dari atas ke bawah, kemudian huruf L dari arah kiri ke kanan, lalu huruf U terbalik dari arah kanan ke kiri. Sekarang pijat dadanya dengan metode gerakan kupu-kupu, yaitu dimulai dengan tangan kanan yang memijat menyilang dari ulu hati ke arah bahu kanan dan kemudian kembali ke ulu hati. Kemudian dengan tangan kiri ke bahu kiri dan kembali ke arah ulu hati. Kemudian pijat tangan bayi dengan cara metode perahan India. Peganglah lengan bayi dengan kedua telapak tangan, mulai dari pundak seperti memegang pemukul softball. Atau gerakkan tangan kanan dan kiri ke arah bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah-olah memerah susu sapi. Atau dengan kedua tangan, lakukan gerakan memeras, memijat, dan memutar secara lembut pada lengan bayi, mulai dari pundak ke pergelangan tangannya. Kita sekarang melakukan pemijatan daerah punggung. Balikkan tubuh bayi Anda secara perlahan atau posisikan tengkurap. Posisi Anda bisa berada di salah satu sisi bayi. Lakukan usapan dengan telapak kanan dan kiri Anda. Kemudian kita melakukan pemijatan daerah wajah. Kita dapat memulai dari daerah dahi seperti gerakan menyetrika, yaitu letakkan ibu jari pada daerah tengah dahi, lalu tekan perlahan ke daerah luar, ke kiri dan ke kanan. Mulai dari dahi, terus turun ke alis, lalu ke hidungnya. Setelah itu, pada daerah rahang atas, rahang bawah bayi, dan terakhir pada belakang telinga bayi. Dan terakhir, kita lakukan pemijatan daerah tangan dengan metode perahan cara India. Peganglah lengan bayi dengan kedua telapak tangan, mulai dari pundak, seperti memegang pemukul softball. Atau dengan kedua tangan, lakukan gerakan memeras, memijat, dan memutar secara lembut pada lengan bayi, mulai dari pundak ke pergelangan tangan. Pada telapak tangan, lakukan pemijatan seolah-olah membuat lingkaran-lingkaran kecil dari pergelangan tangan ke arah jari jemarinya. Dan yang terakhir, pijat jari satu persatu menuju ujung jari dengan gerakan memutar. Akhiri gerakan ini dengan tarikan pada tiap ujung jari bayinya. Itulah tadi video tentang bagaimana cara melakukan tindakan pemijatan pada bayi yang telah saya paparkan. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.